seorang yang meyakini atau seorang yang mengaku mengetahui yang gaib, ya, maka dia termasuk tauhid, dan tauhid itu kufur, ya. Maka tukang sihir, dukun itu termasuk ya bentuk kekufuran. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita alhamdulillah sekarang suasana yang baru saja. Alhamdulillah. Suasana yang beda dari sebelumnya. Nah, Yaitu di sini kita mendengarkan suara air mengalir, Ustaz. mungkin lokasinya perlu disebutkan. Ya, kita sekarang bersama Ustadz Abdul Yasa Eko Setiawan. Kita sekarang berada di Kali Sejuk, daerah Purwosono saja. Purwosono, ya. Nah, daerah Purwosono. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini sangat segar udaranya saja. Alhamdulillah, Apalagi oke. mataharinya yang. Benar, untuk kajian bagus di sini juga. Nah, juga untuk pondok juga bagus saja. Amin, insyaallah. Ya, moga aja nanti Allah mudah. Sejuk. Jadi Nah. ngomong-ngomong kemarin, karena banyak masyarakat kaum muslimin yang masih tidak tahu, mungkin ya Ustaz, dalam konteks tidak tahu, mereka terjerumus kepada kesyirikan, Ustaz. Nah. Dan mereka juga mungkin karena dari orang dah mungkin ya, mereka dari orang-orang terdekat yang tidak tahu, akhirnya mereka percaya terhadap zodiak Ustaz. Terhadap segala kesyirikan yang ada di orang-orang awam sekitar, Ustaz. Nah. Jadi pertanyaannya kan, apa sih Ustaz hukum mempercayai ramalan bintang atau zodiak, Ustaz? Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil wa ba'd. Memang kesyirikan ini sudah menyebar di mana-mana, ya. Yang lebih parahnya lagi, kebanyakan dari kaum muslimin kadang tidak tahu apakah ini syirik atau tidak. Terkhusus syirik-syirik yang kecil, ya. Dan kalau istilah secara ilmiah, syirik-syirik yang masuk kepada masalah-masalah khofiyah, ya, masalah-masalah yang tersamar, ya. Adapun tentang zodiak, ya, dan semua bentuk kesyirikan kecil, ya, sebenarnya kita harus memahami dulu, ya, bagaimana sih batasan atau pengertian syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Dari sana nanti kita akan paham, ya, atau mungkin kita bisa akan mengelompokkan, ya. Oh, ini masuk syirik besar, ini syirik kecil, ya. Yang pertama, adapun syirik besar, ya, sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu, yaitu huwa da'watu ghairillahi ma'ahu, ya, berdoa, ya, kepada Allah, ya, atau berdoa kepada selain Allah, ya, bersama berdoa kepada Allah. Artinya ada orang yang meminta kepada Allah, ya, kemudian di sisi lain juga dia berdoa kepada yang lainnya. Nah, ini termasuk syirik, ya, syirik besar, nggih. Huwa ibadatu ghairillahi jalla jalaluhu, ya, dan dia termasuk, nggih, doa tadi, ya, atau mungkin ibadah pada tadi termasuk, ya, bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syirik besar kaitannya juga termasuk di sana dengan ibadah, nggih. Au an yaj'ala lillahi aniddan, ya, atau menjadikan, ya, bagi Allah tandingan. Ya, tandingan ini bisa berupa patung, atau bisa berupa sesuatu yang lain yang memang kecintaan dia kepada hal itu lebih daripada kecintaan kepada Allah. Ketaatan dia kepada hal itu lebih daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga syirik akbar di sini, yaitu apa? Menjadikan tandingan selain Allah, ya, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Saya tanya, yang menjadi kekhususan Allah apa? Yang menciptakan, ya kan? Ya. Kemudian yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, itu kan Allah. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang meyakini, ya, selain Allah ada yang mampu memberi rizki, ada yang mampu menghidupkan dan mematikan, apalagi tadi ada yang mampu, ya, mengatur alam semesta, ya, maka dia berarti telah menyampaikan Allah dengan maut, dan itu termasuk kesyirikan yang besar. Dan ingat, kesyirikan yang besar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya. Kemudian syirik yang kecil,
Ya, setelah kita tahu syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam ya, dan menjadikan pelakunya kalau tidak bertobat ya ketika dia meninggal dunia maka dia pasti akan kekal di neraka ya. Kemudian syirik kecil yaitu huwa kullu dzanbin au maksiatin sama husyari. Syirkan ya. Setiap dosa atau setiap perbuatan maksiat yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai syirik ya. Tapi apa? Lam tablug darajat syirkil akbar ya. Tapi tidak sampai ya derajat kepada syirik besar ya. Jadi kadang ada nggih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun nggih. Tiarah atau tatoyur itu termasuk syirik ya. Cuman ini tidak termasuk kepada syirik besar nggih. Lah kembali kepada tadi nggih alhamdulillah zodiak ya. Seorang percaya kepada zodiak. Lah ini juga termasuk bagian dari tiaroh ya. Tiaroh atau tatoyur itu dulu asalnya di zaman jahiliyah ya, orang-orang Arab itu biasa mereka melemparkan burung ya. Ketika burung tadi beloknya ke kanan atau terbangnya ke kanan maka ini berarti tanda baik ya. Kalau beloknya dia ke kiri maka ini pertanda buruk nah, jadi intinya apa tiaroh? Menyandarkan sesuatu itu kepada ya sesuatu atau selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yakin semisal zodiak kamu apa? Zodiak saya Taurus gitu. Oh, Taurus itu tahun ini apa misalkan yang paham yang anak muda. Kena musibah. Kena musibah atau apa dan sebagainya. Lah, inisialnya R kadang-kadang. Lah seperti itu nggih. Lah, itu apa namanya? Itu masih bagian syirik kecil selama apa? Ya, selama dia masih meyakini yang memberikan maslahat dan madarat adalah Allah. Paham nggih? Ya, jadi rasi bintang ini atau mungkin dia punya bintang ini ya itu menjadikan sebab dia mendapatkan musibah atau apa namanya jodoh atau apa itu nggih. Selama dia tidak meyakini itu secara mutlak maka ini masuk syirik kecil. Masih masuk syirik kecil. Ya, masih masuk syirik kecil. Tapi bisa jadi syirik besar yang menjadikan dia keluar dari Islam. Selama apa? Selama dia meyakini mutlak ya. Orang yang zodiaknya Taurus misalnya bulan ini pasti ya dia akan mendapatkan nah ini. Nah, itu yang namanya apa namanya zodiak seperti itu. Maka sikap seorang muslim ya seharusnya gimana? Ya, seharusnya dia meyakini baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya enggak boleh kita meyakini dari dari bintang ini atau mungkin orang seperti kena cecak ya. Terus dia lahir di tanggal yang kata orang tanggal 13 tanggal sial dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Zodiak juga kadang intinya kalau beliau lahir tanggal ini pasti nanti yang itu yang terjadi pasti itu nanti mungkin apa itu tentang karakternya dia kadang-kadang zodiak begitu Ustaz. Ya nggih. Dulu ada seorang ulama nggih jadi mengibaratkan zodiak itu kenapa kemudian kita akan mendapati kok kadang bener ya nah itu nggih kok kadang bener gitu nggih. Nah itu diibaratkan ada seorang buta yang naik panggung ya, kemudian di depannya itu ribuan orang ya jadi sangat rapat sekali ya artinya mungkin apa berdesak-desakan. Lah si buta tadi melempar kira-kira kena orang enggak? Kena kan? Nah kenanya dia karena memang enggak lihat karena memang di situ ada banyak orang. Lah jadi dia melemparnya kira-kira. Nah seperti itu makanya Rasulullah pun juga memperingatkan nggih atiyaratu syirkun sampai beliau mengatakan 3 kali ya tiaroh atau tatoyur tadi termasuk kesyirikan ya. Meyakini kesialan keberuntungan ya, kepada benda atau makhluk itu termasuk kesyirikan ya tapi tidak sampai syirik akbar gitu. Lah Rasul juga katakan dan di antara kita pun pernah ya mungkin pernah dalam hati terbesit oh iya ya kok ya bener ya gitu nggih nah, terbesit nggih. Tapi apa kata Nabi akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Nah jadi tawakal ini sifat seorang mukmin ya dia tidak fokus kepada penyebabnya tapi dia fokus kepada yang menjadikan sebab tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal zodiak sendiri ya Ustaz itu yang buat asal-asalan Ustaz ya syukurnya menulis Ustaz gitu kan yang berhubungan itu yang membuat Ana juga kenal yang buat teman saya sendiri Ustaz gitu ya, teman tuh nulis iya asal itu dinasihati aja kalau temennya gitu loh dikasih pengertian gitu ini tidak boleh gitu loh itu bahkan, bagaimana hukumnya orang yang buat zodiak gitu jadi gini itu kembali kepada hal-hal yang gaib kan
Ya, ketika dia istilahnya menulis zodiak ini, nanti dia akan mengalami seperti ini. Nah, kejadian yang akan dia alami kan gaib. Ya. Padahal di dalam kajian-kajian akidah, seorang yang meyakini atau seorang yang mengaku mengetahui yang gaib, ya, maka dia termasuk tauhid. Ya, jadi salah satu definisi tauhid adalah apa? Orang yang mengetahui atau dia mengaku mengetahui hal yang gaib. Maka masuk tauhid di sini siapa? Tukang ramal. Tukang ramal ya. Kemudian dukun-dukun yang dia bisa istilahnya melihat masa depan dan sebagainya. Lah ini subhanallah, ini termasuk tauhid ya, dan tauhid itu kufur ya. Nah, tukang sihir, dukun itu termasuk ya bentuk kekufuran ya. Lah bagaimana kalau teman kita seperti tadi, nulis seperti tadi, ya satu, kita sebagai saudaranya harus nasihati, ya semampu kita untuk menasihati, ya jangan sampai dia melakukan hal itu tadi, ya. Yang dia lakukan bisa menjadi kesyirikan besar dengan cara apa tadi? Dia meyakini ya, pokoknya zodiak ini ya pasti hasilnya seperti ini, ya. Orang punya zodiak Taurus nih, dia di setiap bulan ini dia akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kecelakaan tanpa ya. meyakini takdir Allah. Iya, tanpa meyakini, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kesyirikan besar nggih. Ya, makanya ya luar biasa nggih. Jadi jarak antara syirik besar dan kecil ini tipis sudah nggih. Ya, satu sisi orang melakukan kesyirikan kecil nggih, bisa jadi dia akan terpleset kesyirikan yang besar nih. Naudzubillah min dzalik. Meskipun dia kira-kira kadang nggak tahu, kadang-kadang ngasal gitu, itu juga termasuk. Jadi ini masuk perkara yang ini, jadi apa namanya, kembali kepada udzur bil jahil ya. Udzur bil jahil. Ya, artinya apa? Orang nulis tadi, semisal nggak tahu, ya memang rata-rata, orang yang melakukan kemaksiatan bisa jadi dia tahu, kemudian dia enggan. Kemungkinan yang kedua dia juga nggak tahu, atau dalam kondisi jahil. Ya, lah orang ketika dalam kondisi jahil tetap perlu kita nasihati. Ya, yang kita lakukan adalah menasihati mereka. Ya, jangan dahulukan vonis dulu, oh Pak sampean kafir sampean gitu. Ya, karena meyakini hal yang mengetahui ya, hal yang gaib. Nah, tidak boleh. Tahan dulu itu, nasihati dia. Ya, nasihati dengan kata-kata yang bagus. Seperti itu. Jadi ini nasihat buat para pemirsa Al-Makna saja yang masih nulis-nulis. Insyaallah. Itu juga nasihat untuk kita semua gitu, agar berhati-hati dari bentuk kesyirikan. Di rumah, nasihat untuk kita juga. Antum juga. Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama.